Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Zuharyani dengan nomor induk mahasiswa B1B1210083, Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Tujuan pembuatan video ini ialah yang tidak bukan untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah pemerintah daerah dengan dosen pengampu Bapak Alfa Berliansyah SIP MIP. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai asas-asas penyelenggara pemerintah daerah. Akan tetapi, sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana bentuk negara kita dan eh, apa sih pemerintah daerah dan apa bedanya antara pemerintah daerah dengan pemerintahan daerah. Langsung saja, yang pertama bentuk negara. Dari sisi bentuk negara, maka pada prinsipnya Indonesia merupakan suatu negara dengan bentuk negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan, tentunya mengakui keberadaan dari pemerintah daerah. Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, keberadaan pemerintah daerah semakin hari semakin dirasakan urgensinya dalam suatu pemerintahan negara, baik oleh pemerintah maupun oleh rakyat atau masyarakat daerah itu sendiri. Tarik ulur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga semakin kuat, kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, suatu negara dengan bentuk kesatuan seperti negara Indonesia ini pada umumnya terdapat komponen pemerintah daerah. Pada hakikatnya, pemerintahan daerah di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional. Hal ini disebabkan karena pemerintahan daerah merupakan substansi dari sistem pemerintahan nasional. Sehingga unsur pemerintahan nasional dengan unsur pemerintahan daerah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain, khususnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Pengertian dari Pemda itu sendiri, pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Keberadaan suatu pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem pemerintahan negara atau pemerintahan nasional. Bahkan secara konsep dan teoritis, keberadaan dari pemerintahan daerah jauh lebih dulu ada daripada keberadaan unsur pemerintahan pusat atau pemerintahan negara. Terbentuk dalam dalam konteks ini, ada kecenderungan pemerintahan pusat untuk dapat mengatur suatu pemerintahan, sehingga berakibat adanya suatu pemerintahan daerah akan hilang kreativitas dan inovasinya. Kebutuhan kebutuhan memanfaatkan institut daerah disebabkan oleh adanya berbagai variasi dalam hal kepadatan dan dinamika penduduk. Intensitas kebutuhan dan juga minimnya sumber daya yang tersedia pada masyarakat. Hal ini dapat terlihat dalam 2 dekade terakhir. Misalnya, kepentingan potensial dari pemerintah daerah telah meningkat sejalan dengan ketuntutan semakin besar terhadap pembangunan daerah dan juga adanya peningkatan tuntutan terhadap penyelenggaraan pelayanan. Terkait dengan persoalan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, sangat erat hubungannya dengan pemberian dan pengupahan kewenangan antara unsur pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah itu sendiri. Dengan wewenang yang dijalankan oleh pemerintah daerah, tidak lain adalah wujud dari pendistribusian kekuasaan eksekutif dari presiden ke pemerintah daerah. Lebih lanjut tentang pemerintahan daerah dinyatakan oleh Sarun dan Jang bahwa keberadaan dari suatu local government adalah merupakan subordinate dan dependen terhadap pemerintah dalam negara kesatuan atau negara bagian dalam negara federal. Secara konseptual, lokal berarti masyarakat setempat.
Karena desentralisasi sebenarnya otonomisasi suatu masyarakat setempat. Namun, pada Pustaka Indonesia, istilah lokal ini diterjemahkan sebagai daerah. Maka, akibatnya terkesan yang berotonomi tersebut adalah daerah, bukan masyarakat setempat. Kekaburan itu semakin terasa dari pencampuran pemakaian istilah antara pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen Kedua mengenai perbedaan pemerintah daerah dan pemerintahan daerah. Pengertian pemerintah daerah dan pemerintahan daerah tercantum pada pasal 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Meskipun memiliki istilah yang hampir sama, tetapi pengertian antara dua ini benar-benar berbeda karena berkaitan dengan peran dan unsurnya. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah ini hadir sebagai pemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah, yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan ini dilaksanakan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia seperti dimaksud dalam Undang-Undang NRI 1945. Eh, Penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten atau kota terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang dibantu oleh perangkat daerah. DPRD menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Secara singkat, perbedaan antara pemerintah daerah dan pemerintahan daerah ialah pemerintah daerah itu adalah suatu lembaganya, sedangkan pemerintahan daerah itu adalah orang yang menjalankan wewenang dan penyelenggaraan kekuasaannya itu. Selanjutnya topik utama kita adalah asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Asas penyelenggaraan pemerintah daerah tercantum pada pasal 58 Undang-Undang Pemerintah Daerah. Pasal tersebut menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, penyelenggaraan urusan tersebut harus berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut adalah 10 asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang pertama adalah asas kepastian hukum. Asas penyelenggara pemerintahan daerah yang pertama adalah kepastian hukum. Maksud dari kepastian hukum adalah asas ini merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Kedua ialah asas ketertiban penyelenggaraan negara. Asas penyelenggaraan pemerintah daerah berikutnya adalah tertib penyelenggaraan negara. Artinya, dari asas tersebut yakin hadir sebagai landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan pengadilan penyelenggaraan negara. Yang ketiga ialah asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan ini tidak didahulukan dengan cara aspirasi, akomodatif, dan selektif. Yang keempat ialah asas keterbukaan. Asas penyelenggaraan pemerintah yang keempat adalah asas keterbukaan. Asas ini artinya membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kelima ialah asas proporsionalitas. Asas berikutnya yakni asas proporsionalitas adalah asas yang merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Yang keenam ialah asas profesionalitas. Asas profesionalitas merupakan asas yang mengutamakan keahlian yang berlandasan oleh kode etik dan tentunya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh ialah asas akuntabilitas. Asas ini menjadi salah satu asas penyelenggara pemerintah daerah.
Ya, asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus mampu mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat. Pasalnya, masyarakat atau rakyat ini merupakan pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang ke-8 ialah asas efisien. Asas berikutnya ini adalah asas efisien. Asas ini merupakan asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Asas selanjutnya adalah asas efektivitas. Asas penyelenggaraan pemerintahan ini merupakan asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat dan guna dan daya guna. Selanjutnya adalah asas keahlian. Eh, dalam asas keadilan, selanjutnya adalah asas keadilan. Asas keadilan adalah asas penyelenggara pemerintah daerah yang terakhir. Asas ini menegaskan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara haruslah mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga negara. Selanjutnya adalah asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mungkin sudah tidak asing bagi teman-teman yang udah belajar tentang pemerintah daerah. Bagi yang belum dengar, saya akan menyebutkan 4 asas penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu ada yang pertama sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan yang terakhir adalah tugas pembantuan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sentralisasi. Negara kita adalah negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan negara adalah tunggal. Artinya, tidak ada kesatuan-kesatuan pemerintahan di dalamnya yang mempunyai kedaulatan. Dalam istilah penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat stat, negara, atau negara. Dalam negara kesatuan kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak terbagi antara kesatuan-kesatuan pemerintah. Kesatuan-kesatuan pemerintah lain di luar pemerintah tidak memiliki apa yang disebut oleh Kranenberg sebagai portfolio constituent. Kekuasaan yang membentuk undang-undang dasar atau undang-undang dan organisasinya sendiri. Hal inilah yang membedakan antara negara kesatuan dengan negara federal. Negara federal adalah negara negara majemuk sehingga masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang dasar atau undang-undang, sedangkan negara kesatuan adalah negara tunggal. Meskipun demikian, penyelenggaraan pemerintahannya dilakukan dengan pembentukan organisasi-organisasi pemerintah di daerah atau pemerintah daerah. Pemerintah daerah bukan negara bagian seperti yang ada dalam negara federal. Kedudukan pemerintah daerah dalam sistem negara kesatuan adalah subdivisi pemerintahan nasional. Pemerintah daerah tidak memiliki kedaulatan sendiri sebagaimana negara bagian dalam sistem federal. Hubungan-hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat adalah dependen dan subordinat. Sedangkan hubungan negara bagian dengan negara federal atau pusat dalam negara federal adalah independen dan koordinatif. Berdasarkan konsepsi demikian, maka pada dasarnya kewenangan pemerintahan baik politik maupun administrasi dimiliki secara tunggal oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hakikatnya tidak mempunyai kewenangan pemerintahan. Pemerintah daerah baru mempunyai kewenangan setelah memperoleh penyelenggaraan dari pemerintah pusat atau desentralisasi atau devolusi. Nah, hubungan wewenang antara pusat dan daerah dalam sistem negara kesatuan ini melahirkan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan semua kewenangan pemerintah atau politik dan administrasi pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat adalah presiden dan para menteri. Jika suatu negara memusatkan semua kewenangan pemerintahnya pada tangan presiden dan para menteri, tidak dibagi-bagi kepada penjabat di daerah atau pada daerah otonom, maka disebut sentralisasi. Kewenangan yang dipusatkan di tangan presiden dan para menteri ini atau pusat tadi adalah kewenangan pemerintahan yang bukan
bukan kewenangan lagi dari legislatif dan yudikatif. Kewenangan pemerintahan itu ada dua jenis, yaitu kewenangan politik dan kewenangan administrasi. Kewenangan politik adalah kewenangan membuat kebijakan, sedangkan kewenangan administrasi adalah kewenangan melaksanakan kebijakan. Saya ambil contoh pada Presiden Megawati, menetapkan program Kabinet Gotong Royong adalah contoh kewenangan dari politik. Sedangkan kebijakan yang ditetapkan Pak Menteri untuk menjalankan program dari Kabinet Gotong Royong tersebut adalah contoh kebijakan dari administrasi. Dalam sentralisasi, para semua kewenangan tersebut, baik politik maupun administrasi, berada di tangan Presiden dan Pak Menteri atau yang kita sebut dengan pemerintah pusat. Dengan kata lain, berada pada puncak jenjang organisasi. Sebagai konsekuensinya dalam melaksanakan kewenangan ini, anggarannya dibebankan semua pada APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Selanjutnya adalah asas desentralisasi. Desentralisasi berasal dari bahasa Latin yaitu de yang berarti lepas dan centrum yang artinya pusat. Desentrum berarti melepaskan dari pusat. Dengan demikian, desentralisasi yang berasal dari sentralisasi yang mendapat awal D berarti melepas dan atau menjauh dari pemusatan. Desentralisasi tidak putus sama sekali dengan pusat, tetapi hanya menjauh dari pusat. Kalau teman-teman pernah melihat anak ayam dan induknya di malam hari, semua anak ayam itu merapat pada dalam badan induknya atau dikekap atau didekat oleh sayapnya. Itulah contoh sentralisasi. Perhatikan anak ayam tersebut pada siang hari, anak ayam tersebut bakal menjauh dari induknya untuk mencari makanan secara pribadi atau sendiri-sendiri. Tetapi masih diawasi oleh induknya dari jarak tertentu. Nah, itulah contoh dari desentralisasi. Desentralisasi berkait dengan aspek administrasi atau awas jangan kacau dengan kewenangan administrasi. Kita lihat sekarang, salah satu bagian penting dari administrasi adalah organisasi. Sebuah organisasi selalu terdiri atas jenjang hierarki. Jenjang hierarki ini ada tingkatannya sebanyak dan ada tingkatannya yang sedikit. Misalnya satuan pemerintahan yang terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat 1 dan pemerintah daerah tingkat 2, tingkat 3 adalah contoh organisasi pemerintahan dengan jenjang hierarki yang lebih panjang daripada satuan pemerintahan yang terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat 1, dan pemerintah daerah tingkat 2, dan pemerintah pusat. Pemerintahan provinsi atau daerah tingkat 1 dan pemerintahan kabupaten atau kota madya atau daerah tingkat 2 dan pemerintah wilayah kecamatan lebih panjang daripada pemerintah pusat. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota pada setiap hierarkinya terdapat penjabat yang bertanggung jawab atas satuan organisasi yang menjadi wewenangannya. Misalnya pada pemerintah provinsi itu terdapat gubernur, pada pemerintah kabupaten terdapat bupati, dan pada pemerintah kota terdapat wali kota. Gubernur bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah provinsi. Bupati bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan pada pemerintah pada tingkat kabupaten, dan wali kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah di kota. Organisasi yang besar dan kompleks seperti negara Indonesia tak akan efisien jika semua kewenangan politik dan administrasi diletakkan pada puncak hierarki organisasi atau pemerintah pusat karena pemerintah pusat akan menanggung beban yang berat. Juga tidak cukup jika hanya dilimpahkan secara dekonsentratif kepada para pejabatnya di beberapa wilayah negara. Agar kewenangan ini dapat diimplementasikan secara efisien dan akuntabel, maka sebagian kewenangan politik dan administrasi perlu diserahkan pada jenjang organisasi yang lebih rendah. Penyelenggaraan sebagai kewenangan politik dan administrasi pada jenjang organisasi yang lebih rendah disebut desentralisasi. Jadi, desentralisasi adalah penyelenggaraan wewenang politik dan administrasi dari puncak hierarki organisasi atau pemerintah pusat kepada jenjang organisasi yang di bawah atau pemerintah daerah. Dua kewenangan tersebut, politik dan administrasi, diserahkan kepada daerah. Oleh karenanya, jenjang hierarki lebih rendah atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah tersebut diserahkan wewenang penuh baik politik maupun administrasi.
maka jenjang organisasi yang diberi penyelenggaraan wewenang tersebut timbul otonomi. Otonomi Otonomi artinya kebebasan masyarakat yang tinggal di daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya tersendiri. Dengan demikian, desentralisasi menimbulkan otonomi daerah. Otonomi daerah tersebut adalah sebagai konsekuensi logis penerapan asas desentralisasi pada daerah. Dalam desentralisasi, pejabat yang menerima tanggung jawab adalah pejabat daerah otonom. Siapa sih pejabat daerah otonom itu? Pejabat daerah otonom adalah pejabat yang ditentukan sendiri oleh masyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang bersangkutan. Jadi, ia bukan pejabat dari atau pejabat pusat gitu. Yang berada di daerah tetapi pejabat yang diangkat oleh rakyat melalui pemilihan yang bebas dari daerah otonom yang bersangkutan. Oleh kan Dengan demikian, tindakan hukumnya bukan atas nama pejabat pusat, tetapi atas nama dirinya sendiri, mewakili masyarakat daerah otonom. Oleh karena itu, pejabat tersebut bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. Karena itu, berdasarkan cara rekrutmennya, maka pejabat daerah otonom adalah pejabat politik. Disebut sebagai pejabat politik karena jabatan itu diperoleh melalui pemilihan yang bebas dan antar kekuatan-kekuatan politik yang ada di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, pejabat politik terbuka bagi partai politik. Artinya partai politik dapat menempatkan kader terbaiknya menduduki jabatan tersebut melalui mekanisme dan aturan yang sudah disepakati bersama. Agar lebih mantap, mari kita tinjau beberapa definisi tentang desentralisasi. Menurut Henry Mendick, pada tahun 1963 menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyelenggaraan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu pada kepada daerah otonom. Sedangkan Rondinelli, Nellis, dan Skema 1983 mengemukakan bahwa desentralisasi merupakan penciptaan atau penguatan baik keuangan maupun hukum pada unit-unit pemerintahan subnasional yang penyelenggaraannya secara substansial berada di luar kontrol langsung pemerintah pusat. Dalam konteks negara kesatuan, penerapan asas sentralisasi dan desentralisasi dalam organisasi negara bangsa bukan bersifat dikotomis, melainkan sebagai kontinum. Artinya, pemerintah pusat tidak mungkin menyelenggarakan semua urusan pemerintah di tangannya secara sentralisasi atau sebaliknya. Pemerintah daerah sepenuhnya menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang diserahkan. Hal ini bisa dilakukan adalah selalu terdapat sejumlah urusan pemerintahan yang sepenuhnya diselenggarakan secara desentralisasi beserta penghalusannya. Penghalusannya dekonsentralisasi. Akan tetapi, tidak pernah terdapat suatu urusan pemerintah apapun yang diselenggarakan sepenuhnya secara desentralisasi. Urusan pemerintahan yang menyangkut kepentingan dan kelangsungan hidup berbangsa dan negara lazimnya diselenggarakan secara sentralisasi dan dekonsentrasi. Sedangkan urusan yang mengandung dan menyangkut kepentingan masyarakat setempat atau lokal diselenggarakan secara desentralisasi. Dengan demikian, terdapat urusan-urusan yang 100% diselenggarakan secara sentralisasi seperti pertahanan, politik luar negeri, dan moneter. Kemudian tidak pernah ada urusan pemerintahan yang 100% diselenggarakan kepada pemerintah daerah. Kalau ada sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada pemerintah daerah, eh, bukan berarti pemerintah pusat melepas tanggung jawabnya begitu saja. Oleh karena tanggung jawab akhir penyelenggara pemerintah adalah pemerintah pusat, maka tidak mungkin pemerintah pusat itu menyerahkan 100% urusan pemerintahannya kepada pemerintah daerah. Urusan-urusan yang bersifat lokal atau loketi seperti irigasi, pendidikan, kesehatan, koperasi, industri kecil, pertamanan, dan perpustakaan umum memang diselenggarakan kepada pemerintah daerah. Tetapi keadaannya tidak 100%. Pemerintah pusat
Pemerintah pusat masih menangani sebagian besar urusan yang diselenggarakan kepada pemerintah daerah, seperti pengawasan dan penentuan standar, kriteria dan produk dan prosedur. Sedangkan urusan yang bersifat nasional, misalnya politik luar negeri, keamanan, pertahanan, keuangan, pengaturan hukum, keagamaan, kebijakan ekonomi makro dan kebijakan politik makro sepenuhnya 100% menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang selanjutnya itu adalah asas dekonsentrasi. Salah satu asas penyelenggara pemerintah daerah yang pernah dilakukan di Indonesia adalah sejarah penyelenggaraan pemerintah daerah adalah asas dekonsentrasi. Selain dari dua asas lainnya, yakni desentralisasi dan asas tugas pembantuan, pada masa pemerintahan Orde Baru dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, di daerah, asas dekonsentrasi juga merupakan salah satu dari tiga asas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Produk Orde Baru. Ini keberadaan dari asas dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yakni dengan mensejalankan asas dekonsentrasi dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka asas desentralisasi sangat berperan sekali dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah pusat di daerah. Asas dekonsentrasi berdasarkan pasal 1 poin 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal tertentu. Berdasarkan pada pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Pemerintahan menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan negara kepada perangkat pemerintah dan wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan atau wakil pemerintah dan atau pemerintahan desa. Selanjutnya hubungan dengan hal tersebut telah dinyatakan pada pasal 12 ayat 2 tahun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dinyatakan bahwa urusan pemerintahan yang diselenggarakan kepada gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan. Terkait dengan ekstensi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dinyatakan pada pasal 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yakni gubernur yang karena jabatannya berkedudukan nomor satunya gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan. Dua, dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Dalam undang-undang ini secara jelas dinyatakan gubernur karena jabatan sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Akan tetapi tidak ada disebut-sebut kedudukan wakil gubernur sebagai wakil pemerintah. Sehingga konsekuensinya wakil gubernur tidak dapat membantu dan menjalankan tugas-tugas gubernur sebagai wakil pemerintah. Seperti wakil gubernur untuk dilantik bupati dan wali kota tidak dapat dilakukan oleh wakil gubernur. Karena melantik bupati dan wali kota di wilayah kerjanya gubernur dapat dengan kapasitas sebagai wakil pemerintah, sedangkan wakil gubernur tidak ada dinyatakan sebagai wakil pemerintah. Sehubung dengan hal tersebut, maka gubernur sebagai wakil pemerintah memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang telah diatur pada pasal 38 Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa 1. Gubernur dalam kedudukannya sebagai dimaksud dalam pasal 32 memiliki tugas dan wewenang A. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten atau kota. B. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota. C. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten atau kota. 2.
Penanganan tugas dan wewenang gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebankan kepada APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. 3. Kedudukan keuangan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. 4. Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan terkait dengan instansi vertikal, maka berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini adalah perangkat departemen dan atau lembaga pemerintah non-departemen yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dan wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. Dalam undang-undang ini, asas dekonsentrasi hanya sampai pada tingkat pemerintah daerah provinsi, sedangkan kabupaten atau kota hanya menyelenggarakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Karena bupati atau wali kota tidak ada dinyatakan sebagai wakil pemerintah pusat. Di daerah artinya kapasitas bupati atau wali kota hanya sebagai kepala daerah otonom, bukan sebagai wakil pemerintah dari daerah tersebut. Tindak lanjut tentang asas dekonsentrasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Baiklah, asas penyelenggaraan pemerintah daerah yang terakhir itu adalah tugas pembantuan atau MDBY. Di samping asas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia juga dikenal dengan MDBY atau tugas pembantuan. Di Belanda, MDBY diartikan sebagai pembantu penyelenggaraan kepentingan-kepentingan dari pusat atau daerah-daerah yang tingkatnya lebih atas oleh perangkat daerah yang lebih bawah. Menurut Begermanan, tugas pembantuan diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah di bawah atau berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, PDBY sering disebut sebagai serta tantra atau tugas pembantuan. Maja mengartikan PDBY atau Zelbestur sebagai pemberian kemungkinan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang tingkatnya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga dari daerah yang tingkatnya lebih atas tersebut. Daerah-daerah tersebut diberi tugas pembantuan oleh pemerintah pusat yang disebut MDBY atau menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat oleh dewan yang lebih tinggi. Dalam menjalankan MDBY tersebut, urusan-urusan yang diselenggarakan pemerintah daerah masih tetap menjadi urusan atau kepentingan dari pemerintah pusat atau daerah yang lebih tinggi. Tidak beralih menjadi urusan rumah tangga daerah yang diminta bantuan. Hanya saja, secara daerah otonom menyelenggarakan bantuan tersebut diserahkan sepenuhnya pada daerah itu sendiri. Daerah otonom ini tidak berada di bawah pemerintah, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pemerintah pusat atau daerah yang lebih tinggi yang memberikan tugas. Oleh karena hakikatnya, urusan yang ditugas bantukan pada daerah otonom tersebut adalah urusan pusat atau pemerintah atas yang menugaskan. Maka, dalam sistem MDBY, anggaran berasal dari APBN atau dari APBD. Pemerintah atas yang memberi tugas. Anggaran pusat ini lalu ditransfer langsung ke kas daerah. Anggaran ini masuk ke rekening khusus yang mempertanggungjawabannya terpisah dari APBD. Kita mengambil contoh daerah Swapraya. Sebelumnya, daerah Swapraya adalah negara merdeka, kemudian mengakui kedaulatan Belanda dengan kontrak panjang atau Leerkontrakten maupun kontrak pendek atau Korte Verklaring agar daerah Swapraja tersebut tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Maka pemerintah Hindia Belanda meminta raja atau sultan atau kepala daerah Swapraja untuk melakukan tindakan-tindakan untuk melaksanakan urusan tersebut atas biaya pemerintah pusat atau pemerintah atasnya. Ulangi.
Raja atau sultan yang melakukan tindakan atau melaksanakan urusan dari pemerintah melaksanakan medebiwai. Medebiwai dilaksanakan oleh sultan atau raja yang bersangkutan. Kemudian ia mempertanggungjawabkan pelaksanaan tersebut kepada pemerintah Hindia Belanda. Oleh eh, sampai sini jelas atau masih bingung? Oke, lanjut. Pengertian medebiwai seperti yang dipraktikkan pada zaman Belanda yang udah saya jelaskan itu yang diunjuk oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, bukan pengertian Medibiwan yang disampaikan oleh Koso Mahatjama, Koso Mahatmaja, dan B.J. Manan. Em, dalam Undang-Undang zaman Orde Baru tersebut dirumuskan bahwa tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atas dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Padahal menurut Kuasa Mahatmaja, tugas pembantuan ini dilakukan oleh dinas-dinas daerah atau eh, dinas-dinas daerah, lalu dinas-dinas daerah ini mempertanggungjawabkan tugas kepada kepala daerah. Itulah sebabnya bagaimana mengatakan bahwa rumusan tugas pembantuan karena ada penugasan oleh pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih atas dan ada pertanggungjawabannya kepada yang memberi tugas. Karena tugas pembantuan pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah atas maka atas pemerintah atasnya, maka sumber biaya dari pemerintah yang memberikan tugas untuk itu sumber biaya bisa berasal dari APBN atau APBD, pemerintah daerah yang lebih tinggi. Kalimat yang lebih sederhananya untuk menjelaskan tugas pembantuan adalah suatu pemerintahan yang mempunyai kewenangan tertentu dapat menugaskan kepada pemerintahan yang lebih bawah untuk melaksanakan sebagian kewenangan yang dimiliki tersebut. Misalnya nih pada pemerintah pusat, sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 mempunyai kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, keuangan dan moneter nasional, dan agama. Nah, pemerintah pusat ini dapat memberikan tugas kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan pemerintahan desa untuk melaksanakan sebagian kewenangan tersebut. Pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mempunyai kewenangan di bidang pendidikan dan lain-lainnya. Pemerintah provinsi dapat memberikan tugas kepada pemerintah kabupaten atau kota dan pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian kewenangan tersebut. Pemerintahan kabupaten atau kota dapat diberikan tugas kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian kewenangan tersebut. Pihak yang diberi tugas dalam tugas pembantuan adalah kepala daerah atau kepala desa. Sedangkan yang melaksanakan adalah perangkat daerah atau perangkat desa. Kemudian perangkat daerah atau perangkat desa ini bertanggung jawab kepada kepala daerah atau kepala desa dan kepala daerah atau kepala desa ini akan bertanggung jawab kepada pihak yang memberikan tugas. Karena tugas pembantuan pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan ke kabupaten atau kota dan atau provinsi dan atau pusat atau kabupaten atau kota melaksanakan sebagian kewenangan provinsi dan atau pusat dan provinsi melaksanakan sebagian kewenangan pusat, maka biayanya itu berasal dari pemerintah yang memberikan penugasan tersebut. Untuk itu, sumber biayanya berasal dari APBN atau APBD sesuai dengan pemerintah yang memberikan tugas. Oleh karena tugas pembantuan pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah yang lebih atas, maka sumber biaya yang pemerintah atau yang memberikan penugasan, untuk itu sumber biaya bisa berasal dari APBN atau APBD pemerintah yang lebih tinggi. Baiklah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, saya akan menyimpulkan yang pertama itu adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan, karenanya kedaulatan tunggal dalam arti tidak terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan yang di bawahnya.
Meskipun demikian, dalam negara Indonesia dibentuklah pemerintah daerah yang menerima sebagian kewenangan dari pemerintah pusat. Yang kedua, sentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan kewenangan politik dan administrasi di tangan pemerintah pusat, yaitu presiden dan para menteri. Tiga, penyelenggaraan kewenangan politik dan administrasi oleh jenjang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disebut sentralisasi atau devolusi. Empat, pelimpahan kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada penjabatnya di wilayah negara atau wilayah administrasi disebut dengan dekonsentrasi. Satuan pemerintahan daerah yang diberi pelimpahan kewenangan menurut asas dekonsentrasi tidak menimbulkan otonomi daerah. Sedangkan yang diberikan pelimpahan kewenangan berdasarkan asas desentralisasi atau devolusi menimbulkan otonomi daerah. Yang terakhir itu adalah nomor 5, tugas pembantuan atau PDBWine adalah pemberian tugas oleh pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya tentang urusan yang menjadi kewenangan kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah, disertai anggaran yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah yang memberi tugas. Saya rasa sekian penjelasan saya mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.